Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Suma Putra Masa WD. Jadi video kali ini saya akan membuat replikasi data dari master to master. Nah, saya di sini berperan sebagai server 1 yang dimana kita sebelum memulai codingan itu kita wajib mengkonfig terlebih dahulu di sini. Jadi kita lihat. Nah, kita login bin sama dengan MySQL bin. Ini untuk membuat replikasi master defaultnya untuk ininya login binnya, dan server satunya ini adalah server saya. Nah, server ID 2 nya itu ada di teman saya, itu bernama Haikal, yang akan dijelaskan, yang mungkin sudah dijelaskan di video sebelumnya atau sesudahnya. Lanjut, di sini karena saya server 1, saya menghapus pagar yang ini yang ada di sini. Lalu saya menutup pagar server 2 karena saya menggunakan server 1, jadi server 2 tidak usah kita gunakan. Seperti itu. Nah, lanjut. Ketika kita sudah mengkonfig semuanya, baru otomatis kita langsung start si SMPP-nya. Ketika sudah, lanjut ke CMD-nya. Di CMD ini kita masuk ke ipconfig. ipconfig itu adalah IP address yang kita punya di laptop ini. Jadi misalkan ada 192.168.561 dan 192.168.187 dan 6. Nah, kami ini menggunakan cara WiFi atau menggunakan IP address yang metode CMD. Jadi verifikasi datanya ini menggunakan CMD. Lanjut, untuk mengkoneksikan ping kita dengan ping teman kita ini atau server lainnya, kita harus mematikan Windows Defender Firewall yang ada di control panel. Jadi kita cari aja control panel, kita pilih System and Security, Windows Defender Firewall. Nah, kita matikan dulu untuk si Windows-nya, karena pasti sebelumnya itu berbentuk seperti ini ketika kalian membukanya. Nah, kalian tinggal ke turn Windows Defender, kita turn off, dan oke. Otomatis dia bakal mati dan ada muncul pop-up seperti ini. Ini disim saja, nggak apa-apa. Nah, ketika sudah dimatikan Windows Defender firewall-nya, otomatis kita akan bisa terhubung dengan teman kita. Nah, seperti ini untuk output ketika kita terhubung dengan teman kita, yaitu ini server dari teman kita nih, IP-nya 187.30. Nah, ketika sudah connect antara satu sama lain, kita langsung masuk ke database-nya, yaitu tinggal kita klik cd sampp mysql cd bin dan lalu masukkan mysql min root. Ketika kita masuk ke database-nya, kita harus mengaktifkan dari si SMPP-nya. Kalau tidak aktif, dia tidak akan bisa masuk ke dalam si database-nya. Lanjut, kita di sini langsung membuat user Rangga dan passwordnya itu 123. Langsung kita grant all, yang dimana kita tidak hanya verifikasi data, kita bisa melakukan hal-hal lain mungkin. Jadi kita langsung grant all Rangga identified by plus privileges. Lalu ada flash table with read log, ini untuk mengunci si tabelnya. Lalu kita show master. Nah, show master ini berguna untuk mengetahui log file kita dan position log kita gitu. Ya, katakan muncul seperti tabel seperti ini. Lalu ketika sudah muncul tabel seperti ini, kita langsung unlock tables, stop flash. Nah, di sini agak krusial. Kenapa? Karena terkadang di sini ada kata satu warning, itu bisa jadi satu masalah ataupun tidak jadi suatu masalah. Langsung kita ke reset slave-nya. Lanjut ke change master to master host. Nah, ini master hostnya ini menggunakan master host teman kita, yaitu master host si Haikal. Lanjut, master usernya ini pakai user yang Haikal, master password yang pakai master password yang Haikal, dan master portnya ini default dari SMPP-nya, yaitu 3306. Lanjut ke master log file ini, berhubung master log filenya saya dengan Haikal ini sama, jadi MySQL bin-nya itu 00-nya itu 002, karena kita dan Haikal itu sama, saya dan Haikal itu sama untuk bagian log filenya. Lalu di bagian master log host-nya dia memiliki nilai 3987 possession. Lalu master connector retry untuk 20 saja.
Lanjut, ketika sudah dilakukan, ini ada kesalahan typo sedikit. Lanjut, saya ulang lagi untuk codingannya, untuk terminalnya, dan langsung query oke. Lanjut, kita langsung ke start slave untuk memulai mereplikasi datanya. Lanjut, ketika sudah itu, kita langsung ke show slave status slash g. Kenapa kita pakai slash g? Karena kalau tidak memakai slash g, dia bakal berantakan untuk output hasilnya. Lanjut, ketika di sini sudah di running, dia akan otomatis memunculkan seperti ini. Nah, connecting to master ini kita sudah connect dengan PC server 2-nya, karena di PC server 2-nya pasti dia itu yes di bagian slave IO runningnya. Jadi ketika sudah terhubung, lanjut kita mencoba membuat sebuah database, tapi sudah dibuatkan oleh Haikal. Jadi saya di sini hanya men-show database-nya, yaitu database workshop. Jadi saya menggunakan database workshop seperti itu. Saya akan melanjutkan dari Rangga. Oke, pertama itu terlebih dahulu kita terkoneksi WiFi bersama Rangga. Di sini saya sudah koneksi WiFi, dan di sini saya dapat IP saya, di mana IP saya itu 30. Lalu setelah terdapat IP saya di IP config ini, lalu kita ngeping ke IP Rangga. Kita coba ping ke IP Rangga. Sudah terhubung oleh Rangga. Lalu di sini sebelum masuk ke sini itu kita matikan firewall dulu agar tidak terjadi request timeout. Jadi di sini saya sudah mati. Kalian matikan ini dulu baru mencoba ngeping. Setelah itu kita ke SAMPP-nya. Di sini SAMPP-nya kita ke config my ini, kita tambahkan atau kalian edit di bagian bawah MySQL ini, tambahkan log bin sama dengan MySQL bin, server ID sama dengan 1, InnoDB sama dengan 1. Nah, di sini senc bin log ya sama dengan 1. Nah, di mana setelah ini sudah dibuat, karena saya server ID 2, maka matikan server ID 1. Lalu di sini kalian nyalakan si server ID 2-nya. Nih, kita nyalakan server ID 2-nya. Ya, kita nyalakan server ID 2-nya. Setelah itu kita buka CMD-nya. Lalu di sini saya sudah mencoba tadi sama Rangga. Nah, di sini tuh kita masuk ke MariaDB-nya dulu atau ke MySQL dulu dengan CD. Saya copy si SAMPP file MySQL bin-nya, terus masuk ke MySQL menu root-nya, ini query-nya. Di sini saya sudah masuk ke MariaDB. Setelah itu kita ke create user Haikal identified by Haikal. Nah, dimana by Haikal ini untuk passwordnya. Setelah dibuat isi usernya, maka kita lanjut ke grant on-nya. Nah, ke si Haikal identified by Haikal. Nah, setelah itu kita flash privileges. Nah, lalu di flash table with read log ya. Saya barengan dengan Rangga ngekliknya agar tidak terjadi error. Nah, di sini kita lanjut ke show master status, dimana untuk melihat si file, posisi si filenya, nama si filenya, posisi si filenya juga. Setelah itu kita unlock tables, lalu di stop slave ada warning, saya reset lagi dan saya stop slave lagi, ternyata masih warning. Nah, tapi itu tidak bermasalah, abaikan saja. Lalu di sini saya reset slave lagi. Lalu di sini change master to, dimana saya pertama membuat master hostnya dengan masukkan si IP si Rangga.
Nah, kita masukkan juga user Rangga, password Rangga, master port, lalu master log file Rangganya, lalu kita masukkan juga master log posisi Rangga juga. Nah, lalu saya buat master connect retrieve-nya 20. Setelah itu start slab. Nah, di sini saya tipe seharusnya tidak pakai S, saya start slab. Lalu bisa ya teman-teman. Nah, setelah itu show slab status. Nah, ini codingannya, query-nya. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk master to master Kerangga, aplikasi master to master Kerangga. Nah, di sini sudah yes. Lalu saya mencoba buat secret database workshopnya. Nanti kalian bisa lihat si show database-nya sudah terhubung di Rangga. Oke, kembali lagi dengan saya Haikal di sini rekan Rangga. Dan di sini kenapa saya tidak pakai video lagi, video wajah karena penyimpanan saya sudah menipis, sudah mau habis. Oke, lanjutnya saya lanjutkan yang tadi, yang data workshop sudah dibuat. Sini saya akan membuat si siswa, tabel mahasiswa. Oke, di sini buat dulu aja. Oke, di sini siswa punya ID. Si mahasiswa punya ID mahasiswa, nama, punya nama dan jurusan. Kebetulan ini kenapa tadi sudah saya coba buat. Jadi saya tadi nyoba-nyoba dulu apa sih yang cocok untuk si isi data database mahasiswa ini. Oke, sini integer saja. Ini varchar, sini varchar. Ini saya isi scan 10 saja. Sini saya isi 25. Nama 50 deh. Ini 100. Kembali 100. Ini. Lalu jangan lupa kita primary key-kan si ID mahasiswanya. Lalu kita auto increment-kan. Oke, kita save. Lanjut, di sini saya akan menambahkan lagi si tabel dosen. Dosen pertama punya ID dosen pastinya 10. Primary kan. Oke, di sini juga kita punya nama dosen pastinya. Dosen tuh nama varchar 100. Oke, di sini ada departemennya. Departemennya varchar saja. Lalu ini kita belum kita isi. Lalu udah kita auto kembalikan. Oke, sudah, lanjut kita save. Jika sudah, kita masukkan si mata kuliah, tabel mata kuliah. Oke, di sini ada ID mata kuliah. Nama mata kuliah, ada ID, nama, satu lagi mungkin saya mau pakai apa ya yang pas. Oh ya, ini ya, sekarang kita belum. Oke, di sini integer ini nama varchar pastinya ini 10. Untuk nama 50, nama 100 saja. Oke, jangan lupa kita memberikan kita. Oke, jika sudah sini mata kuliah kita masukkan nilai. Oke, kebetulan di sini tuh nilai agak banyak. Nah, untuk menghubungi satu sama lain, ambil nilai, ini ada ID nilai pastinya. Lalu integer ya. Nah, kita lanjut sebenarnya ID nilai, ada ID mahasiswa. Ada juga ID mata kuliah. Kita untuk menghubungkan ke mata kuliah, untuk menghubungkan ke
mahasiswa mata kuliah ke ID dosen juga, jangan lupa dosen cat. Kita kita tambahkan satu untuk si nilai ya. Integer semua 10 semua isinya, si value-nya 10 10 10 10 10 10 10 10 10. Ini jangan lupa primary dan kita auto-berikan. Oke, ini kita indexkan karena ini bakal jadi si foreign key. Indexkan juga saja biar mempersingkat waktu. Boleh ada cek di sini saja. Kalau tidak, kenapa harus di luar kalau di sini bisa? Jadi ini karena untuk foreign key. Ini sudah ada 3 dari mahasiswa, dosen, mata kuliah. Oke, next. Oke, kita save data workshop. Oke, sudah kita buat. Nanti lanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rangga Kusuma. Oke, jadi di sini kami akan melanjutkan dari sebelumnya, yaitu membuat mengisi data-data setiap tabel-tabelnya. Yang pertama ini ada dosen ini ID dosen tidak perlu diisi karena auto increment. Lalu nama dosen saya mengembangkan nama Pak Teguh Hujan Negara. Lanjut untuk departemen ini seperti apa yang dia ajarkan di kampus ya, saya cuma beri contoh seperti sistem instrumentasi. Nah, lanjut untuk yang kedua, mungkin langsung ke dosen yang kedua, yaitu Pak Agus Ismangil. Nah, saya di situ typo, maaf guys, jadi langsung aja ke nama Agus Ismangil. Nah, jadi pada Agus Ismangil ini kita langsung masuk ke departemennya, yaitu organisasi komputer sesuai job desk dia di semester sekarang. Jika sudah, langsung kita kirim. Nah, otomatis dia bakal langsung muncul kepada jelajah. Oke, sudah muncul ID dosen, nama dan departemennya. Lanjut ke mahasiswa. Nah, mahasiswa ini saya sudah nambahkan jidan terlebih dahulu tadi untuk mencoba. Lalu tambahkan data-datanya. Mungkin untuk ini kita akan skip saja sampai ke tabel nilai. Oke, sekarang saya akan masukkan untuk output nilainya, ID mahasiswa, mata kuliah, dan ID dosen satu-satu, dan nilainya kisaran 85. Nah, ini tuh ID mahasiswa dan mata kuliah saya mengikuti yang sudah diisi tadi data-datanya di awal. Lanjut sampai ke proses selanjutnya saja. Mungkin di sini hanya untuk memasuki data-data untuk memenuhi per tabel-tabelnya saja. Oke, ketika sudah semuanya, kita bisa lihat di sini ada ID mahasiswa, mata kuliah, dan dosen dan lain-lain. Kita sudah melakukannya, jadi langsung saja ke materi selanjutnya. Oke, di sini saya akan membuat sebuah view table full join yang dimana kami menggunakan materi view atau inner join of full join.
Nah, jadi di sini kita langsung saja untuk create view v sama dengan underscore nilai underscore mahasiswa as select langsung ke dia itu bikin m titik nama. Nah, m titik nama ini biasanya digunakan untuk sebuah fungsi yang dimana as ini memanggil nama mahasiswa yang ada pada tabel mahasiswa, singkatan dari mahasiswanya M. Nah, MK itu juga mata kuliah, jadi AS itu sama AS nama mata kuliah, dan D titik nama pun sama ambil dari nama dosen. Nah, lanjut untuk N nilainya. Nah, baru kita from nilai N yang sudah kita buat di atas. Oke, sesudah itu baru kita melanjut ke join, yang dimana join mahasiswa, terus M on, lalu nilai ID nilai. Oke, lanjut langsung ke sama dengan M titik ID mahasiswa. Nah, di sini tuh baru join add mahasiswa, M mata kuliah, MK on, N buat nilai dari mengambil dari nilai ID mata kuliah, M titik MK titik mata kuliah. Nah, ini seperti yang dilakukan sama kepada semuanya. Jadi mahasiswa, mata kuliah, dan dosen pun sama untuk query-nya seperti ini. Nah, lanjut. Setelah itu, semuanya setelah dipanggil, pasti langsung kita kirim query-nya ke SQL-nya. Apakah berhasil atau tidak, kita kirim, dan voila, error. Mungkin ada yang salah atau yang typo di sini. Saya sedang memperlihatkannya sebentar. Benar semua, saya benar. Benar. MK nama benar, nama dosen benar. Coba lihat lagi deh ke bawah deh bentar buat mastiin. Kayaknya ada yang salah gimana ya. Ini benar semua. Join mahasiswa M, mata kuliah MK semua dulu bentar. Headline senior mahasiswa S, headline 1. Oh, di headline 1 kita lihat di headline 1 teman-teman. Apakah ada yang salah di sini? Yap, betul. Ternyata ada spasi, harusnya pakai underscore. Jadi di sini ada keliruan dari sayanya, tapi alhamdulillah bisa untuk codingannya. Lanjut, pasti setelah bisa beres query-nya, pasti muncul tabel view di sini. Tinggal kita klik tabel view. Lanjut, dalam view ini ada tabel lagi, V nilai mahasiswa yang sudah kita buat tadi di awal, yang menunjukkan hasil dari nama mahasiswa, nama mata kuliah, nama dosen, dan nilai setiap mahasiswanya. Seperti itu. Jadi ini pun berurutan ya guys. Jadi ada sistem implementasi dosennya siapa, dan organisasi pun dosennya siapa. Seperti itu. Oke, baik, di sini saya akan membuat trigger, dan dalam trigger ini kita akan membuat trigger insert, update, dan delete. Pertama kita buat create new trigger. Kita ambil dalam data tabel nilai. Nah, untuk nama trigger itu sendiri itu after nilai insert, yang dimana nantinya itu ketika kita menambahkan data, dia akan muncul pada tabel log nilai. Ya, betul, insert info nilai. Jadi di dalam log nilai ini ada ID mahasiswa, ID mata kuliah, lalu ada ID dosen, dan nilai, lalu yang terakhir itu ada aksi. Nah, jadi di sini tuh nanti tuh di dalam tabel tersebut hanya menampilkan value yang baru di-update ataupun baru di-insert ataupun baru dihapus. Jadinya dia itu langsung masuk ke dalam si tabel log nilai ini. Jadi new titik ID
underscore mata kuliah, koma new id underscore dosen, koma new titik nilai. Nah, untuk aksi ini kita menggunakan kalimat insert yang dimana kan sesuai dengan triggernya, yaitu insert. Kalau sudah langsung kita jalankan, dan bisa dilihat query kita berhasil. Nah, untuk selanjutnya kita langsung lanjut membuat dari query after update. Nah, di sini kita buat insert. Nah, seperti sama ya untuk codingannya, nanti kita skip terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini ketika ID dosen dan new titik nilai. Untuk aksinya kita menggunakan aksi update. Kenapa? Karena kan sesuai judulnya after nilai update. Jadi trigger ini tuh dikhususkan untuk trigger update. Nah, ini agak typo sedikit, kita ganti jadi update. Kita kirim dan query-nya sukses untuk tidak ada error. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian nilai. Coba ya untuk menginput nilai, tambahkan lalu ID mahasiswa yaitu 1011, lalu mata kuliahnya ID-nya 1, terus dosennya 1, dan untuk nilainya kita kasih 100 lah. Nah, ini buat ID nilainya kita tambahin 11. Oke, lanjut. Setelah itu jelajahi lagi. Nah, sudah tertambah otomatis. Di log nilai pun bakal tertambah. Coba kita buka. Nah, aksinya 0. Kenapa? Jangan panik guys, karena kayaknya saya belum mengubah dari jenisnya, masih integer. Nah, kita langsung ubah aja ke varchar. Kita ubah ke varchar, lalu simpan, jelajahi lagi, dan ketika jelajahi langsung belum berubah, tapi kita coba lagi untuk menginsertnya lagi, untuk membuatnya lagi. Jadi kita tambahkan data value 12, dan untuk ID-nya tetap 1, dan nilainya kita kasih ya 66 lah. Oke, sudah. Jika sudah, langsung kita lihat di jelajah. Bisa lihat di tabel nilai ada, dan coba kita lihat di log nilainya. Nah, udah ada guys insertnya. Seperti itu untuk trigger insert. Lalu sekarang kita akan masuk ke trigger update, yang dimana update ini untuk nilai yang ada di data pada nilai bisa terupdate dengan yang kita lakukan. Contoh, misal saya mau ambil nilai data dari 8, set masuk ke ininya, insert, ganti angkanya jadi 86 untuk mengupdate kembali si data tersebut. Lalu kita coba dan kita lihat sudah terganti ya teman-teman. Coba kita lihat ke log nilai. Boom, sudah terganti di sini, langsung ke update. Aksinya udah update, insertnya udah ada, dan update-nya udah ada. Jadi berfungsi, sangat berfungsi. Nah, satu lagi nih teman-teman yang belum, itu adalah trigger delete. Kita buat lagi, create new trigger, lalu ke nilai, after, lalu ke up delete. Nah, untuk nama triggernya kita ganti menjadi after nilai delete. Nah, untuk query-nya kurang lebih sama seperti trigger insert dan trigger update, karena kita menggunakan after, dan itu tuh jadinya ketika kita sudah melakukannya baru si datanya baru keluar dan diinputkan kepada log nilai. Seperti itu kurang lebih sama di dalam insert intonya. Dia akan menampilkan di dalam log nilai, terus kita buatkan query-nya seperti yang ada di video itu, ID mahasiswa, ID mata kuliah, ID dosen, nilai, dan aksinya. Nah, pada value ini kita buat values. Nah, kita kumpulkan old, harus old, tidak boleh new, karena kalau new itu hanya berlaku pada
uh, uh, update dan insert. Jadi di sini kita menggunakan alt. Jadi alt titik id mahasiswa, alt titik id mata kuliah, terus koma alt titik id dosen, alt titik nilai, dan yang terakhir itu aksinya kita buatkan delete, kalimat delete. Lalu jika sudah, langsung kita kirim dan berhasil pastinya. Lanjut, kita langsung ke nilai. Oke. Nah, coba kita delete 2. Satu aja deh. Nomor 12 kita hapus. Oke, coba kita lihat di log nilai. Oke, sudah ada ya guys. Jadi ada nih tabel insert, update, dan delete, dan semua query trigger berfungsi normal. Oke, baik. Jadi di sini saya akan membuat sebuah sistem storage produk yang dimana dengan parameter in, out, dan in out. Jadi sekarang langsung saja kita buat di data workshop SQL. Nah, kita lanjut saja. Untuk pertama-tama kita create product get nilai by mahasiswa 1 di parameter in mahasiswa ID integer. Lanjut kita langsung ke select bintang from nilai where ID mahasiswa sama dengan mahasiswa ID. Sudah, kita langsung dikirim. Berhasil. Nah, kita coba refresh. Langsung aja di sini kita lihat ada tabel produk get nilai by mahasiswa 1 produk. Nah, tinggal kita ke data workshop untuk memanggil si function tersebut dengan cara kita langsung saja untuk call lalu get nilai by mahasiswa 1. Nah, ini di dalam kurung ini adalah data yang ingin kita ambil dari mahasiswa tersebut. Misal saya ingin mengambil ID dari mahasiswa 9. Terus saja kita kirim dan dia akan langsung menunjukkan tabel dari si indeks ID mahasiswa ini, yang dimana ada ID mata kuliah, ID dosen, sama nilai. Jadi semua ID kita ambil untuk jadikan sebuah meter seperti ini. Ini untuk storage produk in. Lalu kita akan membuat lagi storage produk out, yang berarti kebalikannya dari in. Jadi kalau misalkan ini tinggal kita create lagi, create product get total SKS and mahasiswa ID integer out total SKS integer. Nah kita select from select sum mk titik SKS
into total SKS from nilai N join mata kuliah MK on N titik ID mata kuliah sama dengan MK titik ID mata kuliah. Nah, coba kita langsung running aja. Nah, bisa ya guys. Lanjut. Untuk pemanggilannya itu sama seperti yang call yang in, dia lanjut ke si prosedur. Kita dulu di prosedurnya udah ada get total SKS. Jadi nanti ke data ini workshop ke SQL-nya, lalu kita tulis set total SKS sama dengan 0, lalu all get total SKS 1, add total SKS, lalu select total SKS. Ini oke, kita ketemu kesalahan di bagian ini. Ada yang salah di bagian sini. Kita lihat. Nah, bisa ya guys. Lanjut, kita lihat di sini di prosedurnya. Tidak perlu di prosedur. Kita lihat di total SKS. Nah, total SKS ini dari banyaknya mahasiswa yang telah mengambil si SKS tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini dinilai terdapat 11 data. Nah, makanya dari itu di tadi di tabel produk dia itu di data workshop tadi dia itu menampilkan hasilnya itu 33. Nah, bisa di sini dia menampilkan 33. Karena itu dia totalnya itu 33. Seperti itu. Nah, ini sudah out. Lanjut sekarang kita ke parameter in out. Nah, ini cukup lumayan panjang. Jadi kita langsung buat saja di data workshop ke SQL. Lanjut kita create production update nilai, lalu in out nilai ID integer in nilai baru integer. Nah, jika sudah, langsung saja update nilai set nilai sama dengan nilai baru where ID nilai sama dengan nilai ID. Select nilai nilai ID from nilai where ID nilai
sama dengan nilai sudah pop dapat variabel nilai dulu. Oh, sudah ada ternyata. Jadi dia langsung ada di sini ternyata. Jadi kita tinggal langsung aja panggil di variable in out-nya. Jadi tinggal kita ke SQL lagi. Nah, baik. Tadi ternyata sudah ada buat variable update nilai yang udah kita buat. Tadi terlihat gagal, tapi ternyata sudah ada nilainya di sini. Sudah ada. Lanjut kita sekarang ke data workshop lagi, ke SQL. Lanjut ke panggilan si storage product prosedur parameter in out. Jadi langsung saja kita set nilai ID sama dengan 1. Lanjut call update. Kita memanggil parameter yang tadi yang sudah kita buat di atas. Nilai ID dengan 95. Tutup. Lalu kita select untuk memanggil parameter yang sudah kita buat. ID. Nah, lihat nilai ID yang terdapat nilai 1 hanya 1 orang. Kita lihat di sini di mata kuliah. Nilai. Nah, kita lihat di sini yang dapat nilai 95 itu hanya ID mahasiswa nomor 1. Itu nilai 95. Coba kalau kita ubah nilainya tadi menjadi nilainya itu semisalkan 90, apakah ada? Nah, terdapat 1 orang juga nih. Jadi langsung saja seperti itu untuk variabel storage prosedur parameter in dan out, lalu parameter trigger, delete, update, dan insert, lalu yang terakhir view. Mungkin cukup sekian dari apa yang sudah kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Walaupun